Selamat malam, Bapak Ibu Saudara semua. Perkenalkan nama saya Christian. Saya di sini akan berbagi atau sharing terkait dengan future of platform. Dan di sini saya kasih satu hashtag gitulah eh, terkait dengan digital platform for digital generation. Oke, next. Ya, kalau tadi dari tim konten ataupun tim media itu berbicara kenapa bagian mereka penting gitu. Tapi di platform sendiri juga salah satu bagian yang penting karena dari konten dan juga dari media pasti butuh bahan-bahan mereka itu didistribusikan dan juga bukan hanya didistribusikan tapi juga dalam tanda kutip diparkir di beberapa platform yang ada. Nah di sini saya kasih beberapa atau sedikit kategori dari digital platform yang ada, baik itu dalam kategori marketplace ataupun search ataupun communication dan community. Dan dari sini kita lihat gitu kalau ternyata memang cukup penting untuk penggunaan platform terutama dalam hal digital saat ini. Dan sebenarnya berangkat dari yang lalu, yaitu terkait dengan yang COVID-19 beberapa tahun yang lalu, ini juga salah satu titik balik gereja sebenarnya, karena dengan ini gereja dalam tanda kutip dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi gitu, karena mau nggak mau banyak pelaksanaan ibadah yang benar-benar yang disesuaikan dengan keadaan saat itu, di mana nggak boleh onsite dan harus online dan lain sebagainya. Dan di situ uh, memaksa gereja untuk bisa menggunakan teknologi terutama dalam hal streaming baik di YouTube ataupun di Zoom. Dan dari sini sebenarnya muncul satu permasalahan di mana ada sisi yang bilang gereja online itu adalah gereja yang terbaik gitu. Atau satu sisi juga berkata kalau justru gereja yang onsite atau offline itu yang terbaik gitu. Tapi dari kedua pemikiran ini diputuskan atau bersepakat gitu kalau hybrid church itulah yang terbaik gitu, di mana itu menggabungkan antara online dan juga offline, terutama dalam konteks ini adalah komunitas gitu, karena dalam sejatinya persekutuan itu memang membutuhkan tatap muka tapi juga membutuhkan online juga. Dan di sini dari berangkat dari yang lalu kita menuju yang sekarang, di mana kalau kita lihat data statistik uh, dari yang kita lihat di sini, ini ada 4 teratas, salah satunya Facebook, YouTube, WhatsApp, dan juga Instagram. Dan kalau kita lihat di sini penggunaan dari masing-masing platform ini itu memiliki fokusnya masing-masing gitu. Dan kurang lebih inilah fokusnya. Inilah fokusnya gitu. Di 3 teratas kita lihat gitu, baik itu umur 16 sampai 24 ataupun 25 sampai 34 ataupun yang 35 sampai 44, itu fokusnya adalah untuk menjalin relasi baik dengan teman ataupun dengan keluarga. Dan yang kedua yang agak ironis juga, mereka hanya menggunakan platform digital hanya untuk mengisi waktu luang. Dari sini ini untuk yang versi lengkapnya. Dari sini sebenarnya saya secara pribadi juga melihat gitu, sebenarnya apa yang berubah dari hal ini gitu. Pertama adalah fokusnya gitu. Yang awalnya adalah people focus gitu, akan berubah sekarang ke media fokus seperti yang tadi Pak Pio jelaskan gitu. Kalau memang banyak platform digital saat ini fokusnya adalah media seperti Instagram, itu kan mereka berbagi video, berbagi grafis, ataupun yang saat ini sedang trending TikTok dan lain sebagainya. Mereka lebih fokus ke bagian medianya. Dan itu mempengaruhi yang di bagian bawah, interaksi atau reactionnya, dan juga metode sharingnya terkait dengan bagaimana mereka melakukan sharing di digital platform yang ada ataupun sosial media yang ada, dan juga interest dan juga purpose and all in one gitu. Jadi kenapa saya dikasih all in one di sini, karena satu digital platform itu bisa menangani berbagai hal gitu terkait dengan baik itu untuk berinteraksi ataupun hanya untuk sharing. Dan di sini secara garis besar mungkin yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa komponen dari digital platform bukan hanya terkait dengan developernya saja. Jadi ada banyak hal. Salah satunya adalah tujuan customernya dan juga komunitasnya, produknya, dan juga service serta data. Dari sini
Ini sebenarnya ada satu video yang ini pansel sebenarnya tadi videonya terkait dengan ini sebenarnya CEO dari Google yang saat ini. Dan di sini kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat secara fullnya ini video yang potongan-potongan yang dia menyebutkan kata AI. Sampai di video itu disebutkan itu. Silakan teman-teman boleh komen berapa kali AI disebutkan gitu kan. Banyak yang ngomong 100 kali, 200 kali. Sedangkan ini nih hanya berlangsung videonya itu sekitar 15 menit. Jadi dapat disimpulkan bahwa platform sebesar Google, ini konteksnya Google, ini memang sedang fokus-fokusnya untuk mengembangkan AI gitu. Kalau kita lihat, saya nggak cantumkan contoh yang dari Google, tapi kalau kita tahu yang Google Meet ataupun yang Google Classroom, itu juga mereka sedang gembur-gemburnya untuk menggunakan AI di platform mereka gitu. Dan dari sini kan kita bisa lihat bahwa salah satu komponen pentingnya adalah developer, tapi selain itu juga target dari customer-nya gitu. Mereka developer itu melihat target dari customer-nya seperti apa sehingga bisa mengembangkan platform yang ingin mereka kembangkan. Oke, cepat saja. Nah dari sini saya secara pribadi juga melihat gitu kalau ada perubahan dari segi platform gitu. Dari yang awalnya hanya digital platform yang dia hanya fokus untuk media-media saja, tapi sekarang akan fokus juga ke AI yang dinamakan AI platform, dan banyak AI yang sedang saat ini dikembangkan termasuk di dalam platform-platform digital yang ada. Langsung cepat saja, salah satunya adalah chatbot dan juga content creation yang tadi yang konten sebutkan, dan masih banyak lagi. Dan pada kesempatan beberapa minggu lalu ini ada satu event juga AI for God Expo, dan di situ membahas juga bagaimana penggunaan platform terutama dalam konteks pembelajaran online. Di sini saya cepat saja. Ini untuk bagian broadcasting, Zoom sedang mengembangkan banyak AI-nya. Salah satunya ini caption, terus ada lagi yang ini, terus immersive view, bahkan untuk pembelajaran secara online untuk pendekatan untuk anak-anak juga bisa menggunakan avatar dan lain sebagainya. Terus juga saat ini Zoom sedang mengembangkan AI-nya, yang dimana dia bisa men-summary banyak meeting-meeting yang sedang diselenggarakan gitu. Dan ini juga untuk distribusinya, penggunaan YouTube, Sabri juga menggunakan YouTube untuk mendistribusikan bahan-bahannya baik dari konten ataupun dari media. Dan kesimpulannya, ini mungkin beberapa yang sudah digunakan gitu. Kalau tadi kan kita hanya lihat satu lingkup kecil di bagian sini Zoom untuk video, tapi ada lainnya engagement-nya, untuk whiteboard-nya, untuk manajemen dan sebagainya. Jadi silakan untuk Bapak Ibu bisa mencoba belajar, mencoba dan juga men-sharingkannya. Dan bagian terakhir mungkin satu penutup gitu, dimana ketika Tuhan sudah memberikan kita privilege, itu kita bisa gunakan yang ada gitu. Salah satunya adalah teknologi. Dan di sini konteksnya bukan hanya dalam hal sekuler saja, tapi juga dalam hal kerohanian